Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai induksi elektromagnetik. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan prinsip induksi elektromagnet, mampu memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, mampu menyebutkan penyebab perbedaan arah gerak jarum galvanometer, dan mampu menghitung soal yang berkaitan dengan transformator. Induksi elektromagnetik. Kalian lihat gambar di sini ada magnet, kemudian dimasukkan ke sebuah kumparan. Jarum galvanometer akan bergerak ke kanan dan ketika dikeluarkan akan bergerak ke kiri. Apa sih induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya GGL induksi dan arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Apa yang membuat jarum galvano menyimpang? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Di sini kita akan mempelajarinya ya. Cara menimbulkan GGL induksi. Di sini ada magnet dimasukkan. Kemudian magnet juga bisa dengan cara digerakkan. Menggerakkan magnet masuk keluar kumparan, kemudian memutar magnet di depan kumparan, itu merupakan cara menimbulkan GGL induksi. Yang kedua, itu bisa dengan cara memutus-mutus arus pada kumparan yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Yang ketiga, mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Di sini arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Oke, ini magnet dimasukkan ke dalam kumparan. Ketika kutub utara itu dia digerakkan ya, kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan, arah jarum galvanometer itu ke arah kanan. Sedangkan ketika menjauhi kumparan, arah galvanometer itu ke kiri. Di sini faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, kalian lihat di situ ada dua buah gambar. Yang di atas ketika magnetnya itu digerakkan secara perlahan, sedangkan gambar yang kedua itu magnet digerakkan dengan dipercepat. Jadi lihat jarum galvanometernya, itu GGL induksinya itu sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, kumparan yang pertama itu lilitannya sangat sedikit, kemudian kumparan yang kedua lilitannya banyak. Jadi ketika magnet dimasukkan, ternyata pada kumparan yang lilitannya banyak, jarum galvanometer itu bergerak agak cepat.
Jadi di sini GGL induksinya itu sebanding dengan jumlah lilitan. Dapat disimpulkan bahwa besar GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan dan sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik itu yang pertama dinamo AC, yang kedua dinamo DC, dan yang ketiga itu dinamo sepeda. Sekarang transformator. Transformator merupakan alat untuk mengubah tegangan bolak-balik. Di sini ada gambar bagian utama transformator, itu terdiri dari kumparan primer, kuparan sekunder, inti besi, dan sumber tegangan. Jenis transformator itu ada dua, transformator step up dan transformator step down. Transformator step up itu ciri-cirinya penaik tegangan, kemudian lilitannya lebih besar dari lilitan primer, tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer, dan arus sekunder lebih kecil dari arus primer. Transformator step down itu ciri-cirinya penurun tegangan, jumlah lilitan sekunder lebih kecil dari jumlah lilitan primer, tegangan sekundernya lebih kecil dari tegangan primer, dan kuat arus sekunder lebih besar dari kuat arus primer. Persamaan transformator di sini. Pada transformator, jumlah lilitan trafo itu sebanding dengan tegangannya. NP per NS sama dengan VP per PS. NP itu sama dengan jumlah lilitan primer. NS itu sama dengan jumlah lilitan sekunder. VP tegangan primer, VS tegangan sekunder, ya. Kemudian persamaan untuk kuat arusnya, VP per VS sama dengan IS per IP. Contoh soal, sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6000 lilitan dan 200 lilitan. Jika kumparan primer trafo diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan trafo adalah, di sini dijawab, tulis rumusnya, kemudian masukkan angkanya. Jadi 6000 dikali VS sama dengan 240 dikali 200. VS itu besarnya 240 dikali 200 dibagi 6000. Hasilnya itu 8 volt. Untuk efisiensi trafo, apa sih efisiensi trafo? Itu perbandingan energi yang keluar dari trafo dengan energi yang masuk pada trafo. Rumusnya itu WS per WP dikali 100% atau PS per PP dikali 100% atau VS dikali IS dibagi VP dikali IP dikali 100%. Di mana efisiensi trafo, WS itu energi sekunder, WP itu energi primer, PS daya sekunder, PP daya primer, ya. Itu rumus untuk efisiensi trafo. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.